Pernah kebayang nggak sih ada sebuah tempat yang dilindungi sama kekuatan militer terbesar di dunia, tapi anehnya penduduk di sana justru merasa makin nggak aman? Nah, inilah paradoks yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini, sebuah cerita dari Kepulauan Pasifik yang seringkali terlupakan. Pertanyaan utamanya kan kenapa sih? Kenapa sih kepulauan yang puluhan tahun kayak nggak dianggap sekarang mendadak jadi pusat perhatian strategis dunia? Dan yang lebih penting lagi, gimana dampaknya buat orang-orang yang tinggal di sana? Oke, kita mulai dari bagian pertama, garis depan yang terlupakan. Kita mau lihat realitas di lapangan yang dihadapi penduduk di sana hari demi hari. Kutipan ini, wah kena banget. Buat mereka di sana, ketegangan geopolitik itu bukan lagi sekedar berita di TV. Ini udah jadi kenyataan pahit sehari-hari, di mana persiapan perang itu jadi bagian dari hidup mereka. Pertanyaannya bukan lagi kalau, tapi kapan, dan siapa yang jadi korban pertama. Dan jangan salah, perhatian mendadak ini bukan tanpa alasan loh. Ini adalah langkah yang udah diperhitungkan banget. Dan semuanya itu bermuara pada satu hal, lokasi. Di panggung geopolitik global, lokasi itu segalanya. Lanjut ke bagian kedua, geografi sebagai takdir. Nah, untuk benar-benar paham kenapa pulau-pulau ini jadi sepenting itu, kita harus lihat faktor yang paling dasarnya, yaitu kondisi alamnya. Ya, bisa dibilang alam itu yang bikin aturan mainnya duluan, jauh sebelum ada negara atau bendera. Kondisi alam di kepulauan ini benar-benar membatasi pilihan hidup penduduknya. Semuanya, dari cara mereka cari makan sampai cara mereka bertahan hidup, itu ditentukan oleh geografi. Jadi, geografi di sini benar-benar jadi takdir. Coba deh, kita bayangin hidup di sana. Tanahnya vulkanis, jadi nggak stabil. Air bersih dan lahan pertanian itu terbatas banget. Terus mereka terisolasi di tengah lautan luas dan selalu dibawa bayang-bayang topan yang bisa menghancurkan segalanya. Dengan kondisi kayak gini, hampir semua kebutuhan pokok itu harus diimpor. Jadi buat mandiri itu ya hampir mustahil. Nah, dari sini kita jadi mikir kan, kalau kondisinya serapuh itu, pilihan apa lagi yang mereka punya selain cari perlindungan dari sekutu yang jauh lebih kuat? Pertanyaan inilah yang membawa kita ke sejarah mereka. Oke, bagian ketiga. Kesepakatan untuk stabilitas. Sekarang, yuk kita tarik mundur sedikit ke masa lalu buat lihat gimana sejarah panjang ketidakstabilan di sana akhirnya menuntun mereka ke sebuah keputusan yang mengubah segalanya. Lihat deh timeline ini, nunjukin banget betapa bergejolaknya sejarah mereka. Kekuasaan itu pindah tangan terus, dari Spanyol ke Jerman, lalu Jepang, sampai akhirnya Amerika Serikat. Coba bayangin hidup dalam ketidakpastian kayak gitu, di mana penguasa datang dan pergi. Wajar banget kalau yang paling mereka inginkan itu adalah stabilitas. Makanya penting buat kita pahami kalau pilihan mereka untuk bergabung dengan Amerika itu bukan keputusan emosional. Ini langkah yang sangat pragmatis, sebuah perhitungan matang berdasarkan pengalaman pahit jadi pion dalam permainan negara-negara besar. Mereka lebih memilih keamanan yang pasti daripada kemerdekaan yang penuh resiko. Lanjut, bagian keempat, perlindungan tanpa suara. Oke, jadi dealnya udah ada. Tapi, kayak semua perjanjian, pasti ada harganya kan? Nah, mari kita bedah lebih dalam apa yang mereka dapat dan apa yang harus mereka korbankan. Tabel ini nunjukin dengan jelas banget komprominya. Di satu sisi, mereka dapat janji keamanan, perlindungan militer, dan kewarganegaraan penuh Amerika. Tapi di sisi lain, harganya adalah suara politik mereka. Mereka nggak bisa ikut milih presiden, nggak punya perwakilan senator di Kongres, dan yang paling krusial, mereka nggak punya suara sama sekali dalam kebijakan pertahanan yang menentukan nasib tanah mereka sendiri. Nah, disinilah letak masalah utamanya, paradoks strategisnya. Ketiadaan suara politik itu jadi sangat-sangat kritis ketika kampung halamanmu tiba-tiba jadi bagian penting dari strategi militer sebuah negara adidaya. Ada konsep militer namanya strategic denial. Ini kuncinya. Jadi tujuannya itu bukan buat menjadikan pulau-pulau ini pangkalan untuk menyerang, tapi justru untuk mengunci area ini biar nggak bisa dipakai sama lawan. Fungsinya kayak gerbang pertahanan yang harus dijaga ketat. Inilah sisi pertama dari paradoksnya. Seperti yang bisa kita lihat, lokasi mereka di tengah-tengah Pasifik Barat itu luar biasa strategis. Mereka jadi titik yang sangat krusial. Tapi di sisi lain, mereka juga rentan banget karena ukurannya yang kecil dan infrastruktur yang terbatas. Mereka jadi target empuk dalam sebuah konflik. Penting, tapi sekaligus sangat rapuh. Itu dia paradoksnya. Nah, strategi baru Amerika ini mengubah semua permainan. Dulu,
kekuatan militer itu dipusatkan di pangkalan super besar kayak Guam. Sekarang, strateginya beda. Kekuatan itu disebar ke titik-titik yang lebih kecil, termasuk ke Kepulauan Mariana Utara. Konsekuensinya apa? Ya risikonya juga jadi ikut tersebar. Bebannya jadi pindah ke wilayah-wilayah yang paling nggak siap untuk menanggungnya. Oke, bagian terakhir. Efek domino di Pasifik. Ketegangan di Kepulauan Mariana ini bukan masalah lokal yang terisolasi. Sekarang, coba kita zoom out sedikit. Kita lihat gimana masalah ini bisa menciptakan efek domino ke seluruh kawasan. Iya, akar dari semua ini, gak lain dan gak bukan, adalah persaingan yang makin panas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Persaingan inilah yang sekarang sedang membentuk ulang peta strategis di seluruh Pasifik. Peta ini ngegambarin efek dominonya dengan jelas banget. Coba kita urut ya. Misal nih, ada konflik di Taiwan. Kepulauan Mariana ini bakal langsung jadi pusat logistik yang super penting. Aktivitas militer di sana pasti akan meningkat drastis. Dan ini akan menekan jalur-jalur pelayaran utama di selatannya. Dan negara seperti Indonesia yang posisinya sangat strategis, berada tepat di tengah-tengah semua itu, membuatnya pasti akan ikut merasakan dampaknya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang ya cukup menusuk dan perlu kita renungkan. Apakah stabilitas untuk negara-negara kuat itu pada dasarnya cuma memindahkan resiko ke pundak mereka yang paling lemah dan nggak punya suara untuk bilang tidak